kami pernah ngangkat soal isu kekerasan seksual. Jadi karena kami ngangkat isu itu, kasusnya bisa ke-up ke media dan pelakunya tuh jadi ketemu gitu. Halo Sobat Antara, selamat datang di Bicara Jateng, bincang inspiratif dan cerita Antara. Program podcast dari Antara Biro Jawa Tengah. Nah, di balik hiruk-pikuk kehidupan kampus, itu terdapat organisasi yang berperan aktif dalam menyampaikan informasi, sekaligus mendukung aktivitas mahasiswa, yaitu biasa dikenal dengan Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM. Nah, seperti yang kita tahu saat ini, di era transformasi digital, media itu tuh dituntut untuk bisa beradaptasi dalam menyampaikan informasi, menyesuaikan dengan algoritma media sosial, dan kebutuhan audiens digital. Melalui episode ini, Antara Biro Jawa Tengah menghadirkan perspektif dari LPM Kentingan UNS untuk mengetahui bagaimana pers mahasiswa itu bisa tetap relevan dan juga berkontribusi di era digital. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Sabina Andria sebagai host yang akan menemani Sobat Antara pada Bicara Jateng hari ini. Sesuai dengan tema pembahasannya, tidak sendiri, hadir juga bersama saya ada Mas Ilham Nur Arifin sebagai Ketua dari Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan Universitas 11 Maret. Oke, selamat datang Mas. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih Mas Ilham karena sudah bersedia untuk berbincang dengan saya dan juga Sobat Antara di sini. Mungkin sebagai awal pembahasannya, tentu bukan hanya saya, tetapi Sobat Antara juga akan penasaran. Boleh mungkin diceritakan atau dijelaskan LPM Kentingan UNS ini apa? Baik teman-teman semua, jadi saya di sini sebagai pimpinan umum LPM Kentingan. Jadi LPM Kentingan itu adalah lembaga pers mahasiswa UNS. Jadi LPM Kentingan itu adalah lembaga pers mahasiswa yang tingkat univ, berdiri tahun 1993 pada tanggal 21 Desember, dan biasanya mengangkat isu terkait kampus dan Solo dan sekitarnya. Jadi kota Solo juga. Oke, berarti fokusnya informasi-informasi yang ada di kota Solo dan juga di kampus. Iya, betul. Gitu. Lalu penyebarannya itu biasanya lewat apa nih? Jadi penyebarannya kami ada beberapa media. Media sosial kami ada di X, ada di Instagram, sama ada di web saluran 11. Oke, nah boleh saya tahu mungkin kalau LPM ini kan berarti cakupannya kayak unit kegiatan mahasiswa ya? Iya. Gitu. Itu tuh mereka emang di satu fakultas anggotanya ataukah kayak luas di seluruh universitas dari berbagai fakultas? Karena ini tingkatnya di universitas, jadi anggotanya itu dari berbagai fakultas yang ada di UNS. Oke, dengan banyaknya anggota tersebut, ada satu kegiatan rutin kah? Atau mungkin program kerja unggulannya dari LPM ini? Kalau program kerja unggulan kami ada majalah cetak. Jadi ada dua majalah cetak, ada edisi khusus dan majalah rutin 1 tahun gitu. Jadi ada majalah reguler sama edisi khusus. Oke, itu mungkin saya juga penasaran dengan banyaknya anggota, cakupan anggota, terus ada juga beberapa programnya gitu. Itu apakah ada metode tersendiri untuk memproduksi karya-karyanya? Semisal, divisinya dibeda-bedain gitu atau apa? Di LPM Kentingan sendiri kami memang dibagi beberapa bidang. Ada PSDM, redaksi, media, perusahaan, dan sekretaris. Nah, yang bertugas sebagai yang memproduksi media tersebut nanti ada dari redaksi untuk beritanya, dan dari visualnya nanti dari media sendiri, seperti itu. Oke, tadi boleh dibalik lagi kita pembahasannya, berdirinya dari kapan? Berdirinya dari tahun 1993, tanggal 21 Desember. Oke, dari 1993 berdiri sampai sekarang. Tentu dengan lamanya berdirinya, terus cakupannya juga yang udah luas gitu dari berbagai fakultas, ada tantangan-tantangan yang dihadapi sejauh ini. Mungkin boleh diceritain ke saya dan Sobat Antara. Ada tantangan-tantangan, sebetulnya memang ada ya, karena kami masih di bawah rektorat juga dengan pihak universitas. Jadi memang ruang gerak kami pun sedikit terbatas juga, karena kami kan masih memerlukan dana dari universitas juga. Kadang ada program kerja yang tidak di-ACC oleh Biro Kemahasiswaan gitu. Oke, di bawah kepemimpinannya Mas Ilham, ini apakah ada satu kebaruan yang dibawakan di LPM Kentingan ini? Kalau di masa kepemimpinan saya, ada pembaruan, apalagi di bagian redaksi fotografi. Karena kemarin evaluasinya yang divisi redaksi fotografi ini sedikit pasif, jadi di tahun ini kami ubah, jadi ada
produk-produk baru seperti itu. Oke. Kalau di tahun kemarin hanya ada foto kisah dan foto kilas, tapi di tahun ini ada namanya Photo of the Moon (POTM). Itu jadi dari redaksi foto, memproduksi foto di bulan yang ditentukan, nanti akan dipilih untuk dinaikkan di saluran 11 di Instagram. Apa yang menjadi latar belakang kenapa akhirnya ada kebaruan itu? Karena evaluasi dari tahun kemarin ya. Itu karena anak redaksi fotografi itu kurang aktif dalam kegiatan, jadi kami mencari formula baru untuk supaya anak redaksi fotografi ini bisa aktif juga seperti itu. Nah, medianya lewat Photo of the Moon tadi. Oke. Sejauh ini dari kacamatanya Mas Ilham gitu ya, apa hal yang paling berkesan gitu selama masa jabatan kepemimpinan Mas Ilham di LPM ini? Yang paling berkesan kalau selama saya di Kentingan aja ya, itu kami pernah ngangkat soal isu kekerasan seksual. Jadi karena kami ngangkat isu itu, kasusnya bisa ke-up ke media dan pelakunya tuh jadi ketemu gitu. Karena kan memang sebenarnya akhir-akhir ini kayaknya pembahasan soal kekerasan seksual tuh udah memuncak banget ya. Betul. Gitu. Dan itu jadi salah satu hal kita Sobat Antara jadinya tahu kalau ternyata LPM Kentingan itu tuh fokus juga sama hal-hal seperti itu gitu ya. Apalagi di area kampus gitu. Ini patut banget diapresiasi, siapa tahu bisa menginspirasi beberapa LPM lainnya di tiap universitas. Karena biasanya universitas kan punya LPM-nya masing-masing ya, gitu. Ini jadi poin plus juga Sobat Antara jadi tahu kalau misalnya LPM Kentingan ini tuh pernah membahas juga soal KS dan juga banyak hal lainnya. Kalau selain KS, apalagi yang mungkin jadi sasaran sasaran informasinya? Biasanya kita mengangkat isu yang di dalam kampus sih Kak. Contohnya misal PKKMB kemarin ada masalah, jadi kami angkat. Jadi kami di UNS pun seperti ini ya apa namanya? Saya lupa apa yang mana? Oh ya, nggak dikat. Oh iya. Jadi kami di UNS ini memang fokusnya di isu kampus. Jadi kami seperti watchdog gitu loh Kak. Jadi karena kami berada di UNS, jadi kami biasanya mengangkat isu yang ada di kampus. Dari situ kami bisa dibilang sebagai pengawas kegiatan kampus ya, karena kami memang mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan kejadian di kampus seperti itu. Tapi pernah ikut juga ke perlombaan gitu yang berkaitan dengan jurnalistik atau apa? Ada juga. Jadi di bidang PSDM itu ada pendelegasian lomba. Nah, itu di situ beberapa anggota yang memang memiliki kompetensi di bidang misal jurnalistik, kemudian fotografi itu diberdayakan lewat lomba-lomba seperti itu. Berarti bukan hanya fokus sama penyebaran informasi di kampus, tapi anggota-anggota dari LPM ini juga ikut lomba-lomba juga ya, maksudnya disalurkan juga gitu. Jadi mereka juga punya kompetensi nanti ya gitu. Nah, ini mungkin udah mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan di akhir gitu ya, di penutup. Apakah dari Mas Ilham sendiri itu punya harapan untuk LPM baik di masa kepemimpinannya Mas Ilham atau mungkin di LPM berikutnya? Kalau harapan saya pribadi, semoga nanti LPM Kentingan bisa lebih baik lagi, bisa mengangkat isu-isu yang butuh untuk diangkat. Jadi yang memang belum familiar oleh mahasiswa, jadi itu nanti bisa diangkat dan semoga LPM Kentingan nanti bisa tambah besar, lebih berprestasi lagi dan semakin jaya. Nah ini terakhir deh. Sama-sama kita tahu kalau sekarang nih lagi fase-fasenya SNMPTN, SBMPTN gitu ya, lagi masa-masa masuk nih. Nah, otomatis kan nanti akan banyak banget mahasiswa yang masuk nih ke UNS gitu. Apa mungkin ada harapan tersendiri dari Mas sebagai pemimpin dari LPM sendiri gitu untuk mahasiswa-mahasiswa baru, siapa tahu bisa diajak ke LPM nih? Untuk mahasiswa baru sih, mungkin kalau mempunyai minat di bidang jurnalistik nanti bisa dikembangkan lagi di LPM Kentingan, karena saya pun dulu karena minat di bidang jurnalistik waktu SMA, kemudian saya ikut LPM Kentingan, itu skill saya jadi lebih bertambah gitu loh, makin lebih menguasai apa itu jurnalistik, apa itu fotografi jurnalistik dan lain sebagainya, kepenulisan dan lain-lain seperti itu. Berarti untuk teman-teman mahasiswa jangan takut untuk bisa explore
keinginannya di bidang jurnalistik, karena di universitas tuh sebenarnya disediakan, apalagi di UNS gitu ya, ada LPM Kentingan ini gitu di UNS. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang udah punya minat ke sisi jurnalistik, bisa banget untuk mengasah minatnya di sini gitu. Oke, baik, kayaknya obrolan kita hari ini udah ngasih banyak banget insight dari Mas Ilham ya, dari Mas Ilham. Ini tentang pers mahasiswa, khususnya di lembaga pers LPM Kentingan Universitas 11 Maret gitu. Jadi banyak hal yang saya yakin bukan hanya saya, tapi Sobat Antara juga banyak banget dapat pengetahuan baru, ternyata di UNS ada ya LPM ini gitu. Namun sayangnya obrolan kita ini kayaknya harus berakhir. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ilham Nur Arifin sebagai ketua dari Lembaga Pers Mahasiswa Kentingan Universitas 11 Maret yang sudah bersedia untuk berbincang dengan saya dan juga Sobat Antara di hari ini terkait pers mahasiswa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Antara karena sudah bersedia untuk mengikuti perbincangan saya dan Mas Ilham gitu ya di hari ini. Nantikan perbincangan menarik lainnya pada episode selanjutnya di Bicara Jateng Bincang Inspiratif bersama Antara. Saya Sabina Andrea Fatihah pamit, sampai jumpa.